menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Prambanan, bersama Reno Kristianti Cipto Diharjo. Hai, kita bertemu lagi teman-teman dalam Omah Simak Channel. Nah teman-teman, sosok yang menjadi perbincangan kita pada episode ini adalah seorang legenda di bidang drama dan puisi, W.S. Rendra. Iya, teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya tentang W.S. Rendra. Dia adalah sastrawan yang banyak sekali menulis puisi, dari puisi melankolik di awal kemunculannya hingga puisi-puisi keras yang mengkritisi keadaan sosial dan politik negeri ini. Nah, W.S. Rendra juga menulis banyak naskah drama dan mementaskannya bersama bengkel teaternya. Naskah drama karya W.S. Rendra hampir semuanya berisi sindiran dan kritikan terhadap pemerintahan yang dianggapnya korup dan hanya mementingkan syahwat kekuasaan. Misalnya saja, mungkin teman-teman ada yang tahu? Iya, misalnya kisah suku Naga, lalu ada Sekda, Mastodon dan Burung Kondor, juga Panembahan Reso, dan banyak lagi lainnya. Nah, kali ini teman-teman yang akan kita bicarakan khusus tentang naskah drama W.S. Rendra yang berjudul Panembahan Reso. Naskah drama ini berkisah tentang silang sengketa, perebutan kekuasaan, dan anehnya teman-teman, yang mengincar kekuasaan justru orang-orang terdekat raja. Ya, anak-anaknya sendiri, istri-istrinya sendiri, juga para penguasa daerah yang disebut panji, yang sebetulnya ini adalah pembantu raja. Nah, hingga penasehat raja sendiri juga ikut dalam silang sengketa itu. Nah, dari teks drama ini teman-teman, kita belajar bahwa ambisi pada kekuasaan bisa sangat-sangat berbahaya. Baik teman-teman, saya akan mengisahkan tentang naskah drama ini, tetapi saya tidak akan menceritakan dari awal kisah hingga akhir, ya, karena itu pasti akan menjadi terlalu panjang. Saya hanya akan fokus pada tokoh perempuan dalam naskah drama ini yang membuat pembaca geleng-geleng kepala. Siapa dia? Dialah Ratu Dara. Sane mangke. Dara adalah seorang perempuan yang cantik nan molek, nan jelita, pokoknya asli deh. Dia itu cantik sekali. Karena kemolekannya itulah Raja Tua, sang penguasa kerajaan, begitu tergila-gila kepada Dara ini dan memintanya untuk menjadi istrinya yang ketiga. Jadi si raja ini sudah mempunyai dua istri sebelumnya, yaitu Ratu Padmi dan Ratu Kenari. Keduanya belum dikaruniai anak. Nah, ketika Dara dilamar oleh raja, Dara yang penuh ambisi kekuasaan ini begitu menangkap kemauan raja dan dia menebarkan jaringnya. Dia berkata, "Maaf Baginda, tetapi hamba tidak bisa hidup bersama laki-laki yang tidak mencintai hamba." Wah, raja menjawab Dara dengan penuh semangat, penuh keyakinan. "Wah, tapi aku sungguh-sungguh mencintaimu, Dara." "Maafkan hamba Baginda, tetapi cinta selalu minta bukti. Apa yang Baginda buktikan kepada hamba bahwa Baginda betul-betul mencintai hamba?" "Wah, Dara, Daraku seorang," itu kata raja ya.
Percayalah, apa saja yang kamu minta, aku bersumpah akan mengabulkannya, katanya. Terima kasih Baginda. Tetapi cinta yang benar-benar murni itu membutuhkan bukti yang tidak sederhana, Baginda, katanya. Ya. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu meragukan aku, Dara? Kamu meragukan kekuasaanku? Aku akan mengabulkan apa saja permintaanmu hanya dengan sekali sabda. Jadi apa yang kamu minta, Dara? Ayo sini, katakanlah apa yang kamu minta. Maafkan hamba, Baginda. Kalau begitu, inilah permintaan hamba. Sama ratakan kedudukan hamba dengan Ratu Padmi dan Ratu Kenari. Jadi kami bertiga, katanya ini ya, semua adalah permaisuri. Apakah itu mungkin, Baginda? Dan ternyata teman-teman, Baginda Raja yang sudah tergila-gila pada Dara ini menyetujui apa yang menjadi permintaan Dara. Dara pun kemudian menegaskan lagi. Dia mengatakan, maaf Baginda, hamba ingin bertanya, jika nanti kami ketiga istri paduka masing-masing memiliki anak, apakah putra hamba juga memiliki hak yang sama dengan putra Ratu Padmi dan putra Ratu Kenari, katanya. Nah, si raja berkata, tentu saja Dara, itu sudah pasti. Semua anak yang lahir dari rahim istri-istriku adalah anakku. Tentu mereka memiliki hak yang sama, katanya. Nah, begitulah teman-teman, Raja Tua masuk dalam perangkap Dara, yang kemudian menjadi ratu yang ketiga. Dan ternyata takdir sepertinya berpihak kepada Ratu Dara. Dia yang pertama mengandung, kemudian melahirkan putra. Baru kemudian Ratu Padmi dan Ratu Kenari. Jadi sekarang ada 5 pangeran ya teman-teman ya di kerajaan itu. 5 atau 6, saya agak lupa. Nanti kalau ada teman-teman yang tahu, misalnya saya salah, boleh tulis di kolom komentar ya. Yang jelas, Dara melahirkan Pangeran Rebo. Disusul Ratu Padmi melahirkan Pangeran Bindi dan Pangeran Gada. Lalu Ratu Kenari itu melahirkan sepasang pangeran kembar yang diberi nama Kembar 1 dan Kembar 2. Nah teman-teman, Dara memainkan semua taktik untuk membuka jalan bagi putranya, agar kelak putranya yang diberi nama Rebo, padahal itu lahirnya hari Kamis, itu bisa naik ke atas tahta. Tapi teman-teman, Rebo ini ternyata memiliki karakter pengecut, penakut, cengeng, dan gampang pingsan, teman-teman. Dia sebenarnya tidak pantas menjadi raja, tidak punya kapasitas untuk itu. Nah, waktu berjalan cepat. Para pangeran tumbuh dewasa. Kekuasaan Baginda Raja mulai goyah, teman-teman. Rakyat menginginkan raja baru, sebab Raja Tua itu semakin diktator dan banyak keputusannya yang seringkali merugikan rakyat. Nah, para panji yang memimpin daerah-daerah itu bersatu untuk memberontak. Hingga akhirnya pemberontakan Panji Tumbal. Nah, untuk menumpas pemberontakan itu, Raja mengutus Pangeran Bindi dan Pangeran Kembar 1, juga Pangeran Kembar 2 bersama pasukan mereka. Ratu Dara, teman-teman, itu jadi marah. Ya. Mengapa? Karena dia berpikir kenapa harus Bindi? Kenapa Pangeran Kembar? Bukankah Rebo adalah putra pertama? Seharusnya Pangeran Rebo yang diminta untuk menumpas pemberontakan. Nah, kenyataan itu menyadarkan Ratu Dara, teman-teman, pada satu kenyataan
bahwa raja tidak mempercayai Rebo. Ya, nah ini berarti semakin kecil kesempatan Ratu Dara untuk mendudukan Rebo menjadi raja. Nah, di tengah kemarahannya itulah datang Panembahan Reso yang gagah perkasa. Kala itu dia masih bergelar Panji Reso namanya. Nah, Panji Reso ini menawari Ratu Dara untuk bekerja sama mendudukkan Pangeran Rebo di atas tahta kerajaan. Ratu Dara pun tentu saja ya oke ya. Karena apa? Karena yang penting putranya bisa jadi raja. Karena itu cita-citanya ya. Apalagi Reso ini memiliki ribuan taktik yang kemudian mereka jalankan. Pertama-tama Reso membongkar niat Pangeran Gada, putra kedua Ratu Padmi yang ingin merebut kekuasaan. Atas laporan tersebut, Pangeran Gada dihukum pancung oleh ayahnya sendiri, Raja Tua. Lalu selanjutnya Ratu Dara dan Panembahan Reso, waktu itu masih Panji Reso, membunuh raja melalui tangan seorang pembunuh bayaran, namanya Siti Assassin. Nah, begitu Raja Tua wafat, mereka berdua ini, Panji Reso dan Ratu Dara, bergegas mengangkat Rebo menjadi raja. Sementara itu Pangeran Bindi dan kedua pangeran kembar masih berada di medan laga untuk menaklukkan pemberontakan yang terjadi. Nah, begitulah teman-teman, Pangeran Rebo yang tidak punya kapasitas sebagai pemimpin menjadi raja. Nah, setelah itu teman-teman, Ratu Dara pun menikah dengan Panji Reso yang telah bergelar Panembahan Reso. Dalam kepemimpinan Rebo, sebenarnya yang menjadi otak pemerintahan itu bukan Rebo. Yang menjadi otak adalah Ratu Dara dan Panembahan Reso. Sedangkan si Rebo itu hanya menjadi raja boneka. Tetapi ternyata bahkan sebagai boneka pun Rebo ini terlalu pengecut. Ketika Bindi dan kedua pangeran kembar kembali ke istana setelah berhasil menumpas pemberontakan Panji Tumbal, Rebo yang bergelar Maharaja Gajah Jenar ini blingsatan teman-teman. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lebih-lebih ketika dengan tegas Pangeran Bindi meminta Rebo untuk turun tahta dan menyerahkan kerajaan kepadanya. Nah teman-teman, apakah Rebo mau menyerahkan tahta itu kepada Bindi? Tentu saja dia mau. Daripada dia merasa tertekan dan terus ketakutan, maka dia mau saja menyerahkan. Tetapi Ratu Dara tidak sudi. Dia bahkan menyuruh Rebo untuk mengerahkan pasukan melawan pasukannya Bindi. Tetapi teman-teman, Rebo yang sangat ketakutan itu, dia gemetar. Tiba-tiba dia sakit kepala, tiba-tiba dia sakit perut, tiba-tiba dia muntah-muntah, tiba-tiba dia kemudian seperti tidak tahu apa yang dilakukan. Lalu dia lari ke dalam kamar, meringkuk di kamarnya, dan dia tidak berani keluar lagi. Ratu Dara mengejar anaknya ke dalam kamar. Dia sangat malu. Nah, di dalam kamar itu tidak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Ratu Dara. Semua punggawa menanti di luar dengan dada berdebar. Setelah sekian lama menanti, Ratu Dara muncul dari balik pintu kamar Rebo. Ia mengacungkan keris berlumuran darah teman-teman. Dan dia berkata, "Aku telah menikam dada putraku dengan kerisnya sendiri. Ia membuatku malu. Aku telah memakaikan mahkota di kepalanya untuk menutupi kebodohannya. Aku pakaikan jubah kerajaan untuk menutupi nyalinya yang kerdil.
Tapi mahkota dan jubah kerajaan itu tak ada gunanya dipakai oleh putraku. Putraku tidak bisa mempertahankan kerajaan ini dengan kerisnya. Maka keris ini aku sarangkan ke dadanya. Nah, itu teman-teman, Rebo pun tewas di tangan ibu kandungnya sendiri karena ambisi kekuasaan yang tiada batas. Tapi teman-teman, ternyata setelah membunuh anaknya, Ratu Dara merasa dunia tempatnya berpijak jadi oleng. Ini bagian akhir hidup Ratu Dara yang menurut saya sangat dramatis. Setelah selesai mengacung-acungkan keris bermandi darah itu, Ratu Dara roboh dan dia menangis terseduh-seduh. Beberapa saat kemudian dia bangkit teman-teman, dan seperti orang linglung dia berkata, "Apakah aku berada di alam gaib? Apakah aku mengambang di telaga darah? Apakah aku sudah menjadi hantu?" Membunuh manusia ternyata tidak gampang. Ketika keris itu kutancapkan ke dada putraku, serasa darah mengucur dari tubuhku sendiri. Bau anyir darah putraku menguar di udara. Darah itu begitu amisnya, seperti memberitahukan kebusukan diriku sendiri. Reso suamiku, bantulah aku berdiri tegak. Bantulah aku untuk duduk di atas tahta itu. Siapa tahu kemilau dari tahta akan membutakan mata semua orang, sehingga mereka tidak melihat betapa hatiku penuh angkara dan tanganku penuh dengan darah. Nah, begitu teman-teman ya. Begitu perjalanan ambisi Ratu Dara yang sangat haus pada kekuasaan. Kekuasaan memang selalu menggiurkan ya teman-teman, dan tidak pernah membuat puas orang yang haus kekuasaan. Seperti pernah saya baca, lupa itu kata-kata siapa, tapi kira-kira perkataannya begini: kekuasaan itu ibarat air laut yang semakin banyak diminum, dia akan semakin membuat haus orang yang meminumnya. Nah, itulah teman-teman, Oma Simak Channel telah menampilkan sosok kepengarangan W.S. Rendra, terutama kali ini dalam naskah dramanya yang berjudul Panembahan Reso, dan saya angkat sedikit tentang Ratu Dara. Sampai di sini dulu jumpa kita teman-teman. Kalau teman-teman ingin memberikan saran atau memberikan masukan-masukan, silakan tulis di kolom komentar. Oke,